Dan uji materi perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK yang dilakukan Wakil Ketua KPK Nurul Gufron dinilai tidak ada urgensi dan bisa jadi memiliki motif pribadi. Menurut Nurul Gufron, posisi KPK yang masuk ke rumpun eksekutif seharusnya berlangsung per 5 tahunan sesuai dengan masa pemerintahan terpilih. Kita bahas langsung malam ini, sudah hadir di studio bersama saya adalah Wakil Ketua KPK Nurul Gufron. Mas Gufron, selamat malam. Selamat malam, Terima kasih atas waktu Anda malam hari ini, bisa menjelaskan langsung malam hari ini karena cukup menyita perhatian. Jadi pastinya mengapa, dasarnya apa kemudian Anda mengajukan uji materi ini 6 bulan lalu ya? Ya, sekitar awal November baru dinyatakan selesai perbaikan di tanggal 12 Desember. 12 Desember. Dasarnya apa, Mas? Jadi pertama yang perlu saya jelaskan bahwa ya, judicial review yang kami layangkan atau mohonkan kepada MK adalah judicial review atas nama pribadi. Itu perlu kami state dulu bahwa tidak berkaitan dengan KPK. Sebagai institusi tidak ya? Institusi, Okay. Tetapi sebagai pribadi saya. Okay. Dan itu dilindungi ataupun difasilitasi berdasarkan Undang-Undang Dasar ya, pasal 24, ayat 1, 2 dan pasal 24C. Karenanya mari kita jalani proses judicial review ini sebagai sebuah proses hukum yang biasa saja. Tidak ada kemudian ada penilaian-penilaian etis non etis, karena ini adalah prosedur yang difasilitasi oleh konstitusi kepada warga negara. Karenanya mari kita jalani sebagai negara hukum yang berdasarkan konstitusi dan itu dilandasi dalam Undang-Undang Dasar 45. Itu mungkin pertama. Memang tidak bisa dilihat dari mungkin yang Anda maksud adalah jika ada kritik dari sisi hukum itu tentu tidak ada masalah karena Anda mendasari ini pada Undang-Undang Dasar dan Anda menyampaikan ini adalah hak sebagai warga negara gitu ya, Mas Gufron ya. Artinya prosedur hukum yang sudah difasilitasi oleh konstitusi tentu adalah legal dan karenanya ya tidak sehat kalau kemudian ada warga negara yang melakukan judicial review dianggap kemudian dipandang etis, tidak etis, rakus dan lain-lain. Itu kan. Tapi bagaimanapun kan itu muncul sekarang di masyarakat. Itu muncul di masyarakat. Gitu. Bagaimana Anda menjawab itu? Karena Anda berada di dalam institusi, Anda menjabat dan Anda mengajukan judicial review itu sekarang berkaitan dengan perpanjangan masa jabatan. Tidak mungkin menafikan pikiran-pikiran seperti itu sekarang. Makanya saya jelaskan tadi standing point saya sebagai warga negara yang kebetulan menjabat sebagai pimpinan KPK. Itu satu hal. Yang kedua, berkaitan dengan alasannya, sebagaimana dijelaskan tadi, ada 2 pasal yang saya JR, yaitu pasal 29E berkaitan dengan syarat untuk menduduki jabatan pimpinan KPK di periode yang akan datang ya, pasca Undang-Undang 19 2019 yang dari 40 menjadi 50. Padahal kondisi saya adalah kondisi di mana saya terangkat dalam posisi syaratnya masih 40. Padahal di pasal 34 itu berkaitan dengan jabatan 1 kali periodisasinya adalah 4 tahun dan dapat dipilih untuk yang kedua kali. Yang berkaitan yang kedua kali ini, seandainya saya kemudian akan mengajukan diri, berarti Anda tidak bisa? Tidak bisa, karena saya masih belum memenuhi usia 50. Maka secara hukum kan begini, orang yang sudah dinyatakan pernah dewasa atau cakap memenuhi sebuah kedudukan tertentu, maka kemudian secara hukum administrasi dimanapun ini, maka selanjutnya harus juga dinyatakan telah dewasa. Contohnya begini, Undang-Undang Pemilu mensyaratkan untuk dapat mencoblos itu adalah 17 tahun atau sudah menikah. Seandainya ada warga negara yang 15 tahun menikah, dia kan sudah dewasa, bisa mencoblos. Kalau kemudian pada suatu hari misalnya masih umur 16 dia cerai, tidak boleh dan kemudian secara administrasi tidak bisa dia dinyatakan kemudian menjadi tidak cakap lagi karena masih tidak 17 tahun. Karena tidak menikah. Dan tidak menikah. Oke. Itu pasal 29 ya. Jadi memang betul bahwa alasan-alasan atau dasar Anda mengajukan ini memang hal yang sangat pribadi kalau misalnya dilihat dari pasal itu ya? Iya, karena memang berkaitan dengan usia. Fasilitas JR itu adalah fasilitas yang diberikan kepada warga negara, pada lembaga, dan kebetulan ini adalah
kepentingan Warga pribadi negara, saya, oke. yang itu difasilitasi kemewahan yang kemudian harus dinikmati oleh setiap warga negara untuk kemudian men-JR. Oke, itu yang pertama. Yang kedua? Yang kedua berkaitan dengan pasal 34. Pasal 34. 34 itu adalah tentang periodisasi Masa masa jabatan, pemerintahan ya? Oke. jabatan. Yang sebagaimana diketahui bukan hanya di undang-undang yang baru sejak Undang-Undang 30 2002, memang periodisasi kepemimpinan pimpinan KPK itu 4 tahun. Betul. Kenapa kemudian saya pribadi untuk konteks 4 tahun kemudian meminta supaya 5 tahun, ini bukan ya bahasanya silahkan memperpanjang atau menambah. Tapi bahasa saya sebenarnya memperjuangkan kesetaraan. Dengan 12 lembaga non-kementerian lainnya. Komnas, ORI, KY, dan lain-lainnya 12 sebagaimana dalam gugatan saya, itu semuanya adalah 5 tahun. Oke. Karenanya sebagaimana sama-sama lembaga kementerian lembaga negara non kementerian yang setara, baik kewenangan dan maupun sifatnya yang independen, itu rata-rata 5 tahun. Nah, kenapa kemudian kok mintanya 5 tahun? Kok tidak 7 tahun? Kok tidak 12 tahun? Dan artinya kok hanya 5 tahun? Ini adalah mendasarkan pada cita hukum atau ide hukum. Jadi pada saat pembentukan konstitusi, Undang-Undang Dasar 45, sebetulnya para pembentuk Undang-Undang Dasar itu berdebat panjang. Berkaitan dengan masa pembatasan otoritas atau kewenangan pemerintahan. Pada saat itu pilihannya adalah ada beberapa negara yang 4 tahun, Amerika contohnya. Ada yang 5 tahun, ada yang 6 tahun, Filipina misalnya. Tapi pada saat itu pembentuk Undang-Undang Dasar memilih bukan 4, bukan 6, tapi 5. Oleh karena itu, maka ide atau cita hukum bangsa Indonesia mengenai tentang pembatasan kewenangan pemerintahan itu adalah 5 tahunan. Maka atas dasar itu, apalagi di Undang-Undang 19 2019 yang menyatakan bahwa KPK adalah lembaga negara yang independen, tapi dalam rumpun eksekutif, maka jelas dalam rumpun eksekutif, maka kemudian agar kemudian sama periodisasinya. Gitu. Jadi apa yang kami perjuangkan sesungguhnya adalah memperjuangkan kesetaraan, karena salah satu untuk mengindikasi apakah sebuah lembaga negara itu struktur ketatanegaraannya posisinya di mana, salah satunya adalah tentang usia periodisasi. Jadi kalau semakin rendah, maka semakin rendah juga masa kedudukan struktur ketatanegaraan. Pak Gufron, dari tadi Anda mengatakan kami, jadi ini sebenarnya kami atau saya ya Pak? Ya kami kan bahasa saya pribadi secara Tapi kami maksudnya saya pribadi. Tapi bagaimana respon rekan-rekan Anda sesama pimpinan Komisioner KPK? Saya sampaikan karena memang semula ini adalah pasal 29, tapi dalam perbaikannya pasal 34. Pasal 34 itu berarti tambahan kan, ya, di bulan Desember itu. Pada saat perbaikan. Saya sampaikan, artinya saya memberitahukan bahwa saya akan men-JR karena berkaitan dengan pribadi saya, walaupun beliau-beliau yang pimpinan yang lain itu tidak ada kepentingan, tapi saya perlu memberitahukan. Pak Firly bagaimana responnya? Mempersilahkan, termasuk yang lain juga mempersilahkan. Artinya tidak mengiyakan ataupun tidak menolak, silahkan apa kata Pak Gufron. Pak Gufron, tapi saya yakin Anda juga menyadari, karena begini, kalau misalnya yang dilihat oleh publik, bagaimanapun keputusan seorang pejabat publik, sekalipun Anda mengatakan ini kebutuhan atau menjalankan konstitusi Anda sebagai warga negara, tapi publik tetap melihat Anda saat ini posisinya sebagai pejabat publik, dan tentu melihat prestasi KPK selama ini yang saat ini mungkin ratingnya sedang dinilai cukup buruk ya, jadi performanya tidak terlalu baik. Anda bagaimana melihat itu? Karena bagaimanapun itu yang dilihat publik. Ya, hak normatif dan hak konstitusional itu tidak berkaitan dengan kinerja atau berprestasi ya. Jadi ini berkaitan dengan norma. Berkaitan dengan, bukan pada performa, tapi berkaitan dengan norma. Jadi hak itu harus dibedakan dengan kemudian pelaksanaan haknya. Nah itu yang perlu silahkan, dan saya juga ingin menjadikan forum ini adalah forum pembelajaran kepada forum diskusi ya, forum pembelajaran kepada kita semua untuk berdemokrasi secara
hukum. Apakah kemudian, baik kalau begitu, apakah kemudian ketika masyarakat menilai performa KPK saat ini rendah dan sudah ada surveinya, dari survei indikator April kemarin, tingkat kepercayaan terhadap lembaga negara, KPK itu berada di posisi ke-6, di bawah yang pertama TNI, kemudian Presiden, berikutnya Kejaksaan, Pengadilan, Polri, baru KPK. Setelah KPK ada DPD, MPR, DPR, dan partai politik. Apakah kemudian ketika tingkat kepercayaan kepada masyarakat, kepada KPK begitu rendah, Anda menilai ini saat yang tepat untuk menjalankan hak Anda sebagai warga negara? Karena timingnya apakah tepat sekarang? Sekali lagi begini, timing secara rating ataupun secara politis itu berbeda dengan timing hukum. Timing hukum itu berkaitan dengan legal standing. Jadi saya tidak mungkin dapat kemudian memperjuangkan hak kesetaraan KPK ini di antara 12 lembaga negara lainnya kalau saya kemudian sudah selesai ataupun sudah tidak sedang menjabat sebagai pimpinan KPK. Nah, karena pimpinan KPK itu menjadi bagian untuk ukuran legal standing, yaitu ada pertama sebagai pihak yaitu warga negara, yang kedua ada kerugian konstitusional. Nah, momen kerugian konstitusional itu tidak bisa kemudian ditunggukan ataupun diundur. Nah, itu satu hal. Jadi ini yang perlu kita yang kita pahami antara bahwa reputasi, prestasi dan lain-lain itu satu hal berbeda dengan kemudian pemenuhan hak. Gitu. Jadi kalau misalnya ada yang membahas soal momennya tidak tepat, mestinya tidak sekarang, tidak etis ketika Anda mengajukan ini sekarang, bagaimana respon Anda? Ya itu saya sampaikan tadi, penilaian bahwa tidak etis, itu etis ini fasilitas yang difasilitasi oleh negara hukum. Jadi memang istilahnya now or never untuk Anda? Lah iya. Memang sekarang harus waktunya? Ini kalau tidak, misalnya saya setelah kemudian lepas lewat di atas tanggal 20 Desember 2023 ketika saya turun, pada saat itu ketika saya ngajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, pada saat itu saya sudah tidak memiliki hak untuk mengajukan JR karena tidak memiliki legal standing, karena hak konstitusionalnya sudah lepas. Nah, itu yang itu juga perlu dipahami bahwa timing itu bagi dalam perspektif hukum adalah timing kesempatan dia untuk mengajukan. Oke. Pak Gufron, kalau misalnya kita melihat sekarang dengan penambahan waktu, katakanlah menjadi 5 tahun, dengan penambahan waktu 1 tahun itu memangnya akan ada perubahan besar yang terjadi? Sekali lagi, ini bukan bicara tentang prestasi, bukan, tetapi secara kelembagaan dalam struktur ketatanegaraan, kami atau saya pribadi setidak-tidaknya ingin memperjuangkan kesetaraan agar kemudian KPK itu katanya lembaga negara, katanya independen, tapi kok kemudian usianya kok kalah dengan lembaga-lembaga negara lain, atau minimal bukan kalah ya, di bawahnya. Sehingga menjadi pertanyaan kan, nah, ini yang kami perjuangkan. Bahwa kemudian apakah itu menjadi efektif menaikkan dan lain-lain, itu satu hal yang berbeda. Oke. Sejauh ini prosesnya bagaimana Pak Gufron? Saya sejak November menyatakan clear gugatan ini per 12 Desember, sudah sidang beberapa kali. Tahun kemarin ya, 2022 kan Pak? 2022 November. Kan? Kemudian Desember diperbaiki. Sudah sidang jawab-menjawab, bahkan kemudian keterangan pembuktian melalui keterangan ahli ada berapa? Ada 4 orang, dari saya 3, dari pihak terkait ada 1 orang, dan kemudian sudah ada penyerahan kesimpulan. Tinggal kami menunggu sidang selanjutnya, yaitu pembacaan putusan. Jadi apakah setahun terakhir sebelum Anda selesai menjabat nanti akhir Desember tahun ini ya berarti ya Pak ya, akhir di KPK, itu berarti Anda apakah kemudian disibukkan dengan mengurus hal ini di Mahkamah Konstitusi? Tidak ada kesibukan, saya tetap bekerja seperti biasa, karena apa yang saya ajukan itu tentu tidak saya sidang hadiri sendiri, tapi melalui kuasa hukum. Bagaimana dengan teman-teman penyidik KPK atau bawahan? Responnya bagaimana? Respon, jadi sesungguhnya pada saat proses sidang, selain dari tentu pemerintah dan juga DPR, dihadirkan pihak terkait. Pihak terkait ini adalah KPK, diwakili oleh Biro Hukum. Intinya dari KPK
menyerahkan kepada putusan MK. Oke, baik Pak Gufron, kita lihat nanti apa yang akan terjadi. Berarti putusannya kira-kira akan keluar dalam beberapa waktu lagi ya Pak ya? Ya itu saya tidak tahu juga, yang mudah-mudahan secepatnya. Dan kami berharap tentu karena mestinya pimpinan KPK itu ketika akan berakhir, itu 6 bulan sebelumnya sudah ada pansel. Jadi kalau saya berakhir tanggal 20 Desember, logikanya tanggal 20 Juni. Maka mudah-mudahan sebelum tanggal 20 Juni. Oke, baik. Pak Gufron, terima kasih atas waktu Anda malam hari ini. Sudah menjelaskan kepada kami di CNN Indonesia. Mungkin masih belum bisa menjawab pertanyaan publik. Memuaskan pertanyaan publik berkaitan dengan etis atau tidak etis itu. Tapi paling tidak Anda sudah bersedia hadir dan mengonfirmasi beberapa hal. Sekali lagi terima kasih Pak Gufron malam hari ini sudah hadir. Sama-sama Mbak Putri juga Sehat kepada selalu. semuanya. Terima kasih Wakil Ketua KPK Nurul Gufron.